Dalam video kami, ada yang berkomentar bahwa penjelasan kami tidak nyambung, terkait sholawat itu pekerjaan bukan sebatas ucapan. Mungkin ini akan menjadi video yang cukup panjang dari biasanya, mudah-mudahan kurang dari 10 menit saya bisa menjelaskannya walaupun tanpa diskusi. Mohon kencangkan sabuk nalar logika Anda supaya tidak gagal paham. Sebelum membahas ke sana, saya akan membedakan antara Allah, Rasul dan Nabi dari sudut pandang tasawuf tarekat ini. Allah adalah zat maha mutlak, yang tidak dapat dideskripsikan, definisikan, maupun dibatasi, itulah laisya kamislihi sayun. Sehingga sifatnya metafisik, yang berada di dimensi akhirat tertinggi, agar memudahkan pemahaman kami kiaskan Allah itu sebagai sumber pemilik utama cahaya atau matahari. Sedangkan, Rasul Muhammad adalah zat mutlak yang berkekalan dengan zat Allah yang maha mutlak, sifatnya juga metafisik. Yang berada di dimensi akhirat, agar memudahkan pemahaman, kami kiaskan sebagai cahayanya matahari. Sebab matahari dan cahayanya itu berkekalan. Umur cahaya matahari akan sama dengan umur mataharinya. Adapun Nabi Muhammad, merupakan zat fisik yang relatif kedudukannya. Karena relatif tentunya memiliki batas waktu di dunia, sebab jasmaninya akan menua, sama halnya dengan kita, Nabi Muhammad memiliki zahir jasmani yang bernama Muhammad bin Abdullah yang hidup sekitar 1400 tahun yang lalu. Agar memudahkan pemahaman, kami kiaskan sebagai pembawa cahayanya matahari di dunia. Maka dari penjelasan tersebut, terdapat perbedaan dari ketiga entitas tersebut, yaitu Allah, Rasul Muhammad dan Nabi Muhammad. Sebenarnya disitulah gambaran tentang ayat Alif Lam Mim, yang tidak akan kami bahas dalam video ini. Nabi Muhammad selaku pembawa cahaya Rasul, agar dapat menjadi Rasul, maka Nabi Muhammad yang jasmani harus menghilangkan relatif dirinya sampai fana sehingga dirinya beserta dengan cahaya Rasul. Yang dibalik cahaya Rasul itu adalah sumber cahaya itu sendiri yaitu matahari atau Allah. Maka dari dulu syahadat Nabi Muhammad sama dengan syahadat kita semua, yaitu Nabi Muhammad yang zahir bersaksi akan Rasul Muhammad yang metafisik dan Allah yang maha metafisik. Dalam syahadat Nabi Muhammad tidak mengatakan wa ana Muhammad Rasulullah. Jadi Nabi itu jasmaninya, sedangkan Rasul itu rohaninya yang telah dicapai oleh Nabi ketika Isra Miraj sampai berhampir akan zat Allah yang maha rohani. Selanjutnya kita bahas tentang sholawat itu pekerjaan. Supaya lebih dipahami, izinkan saya menjelaskan dengan contoh yang lebih sederhana. Semoga ini bisa membuat Anda jadi mengerti maksud saya dalam video tersebut. Saya buatkan contoh perumpamaan, Anda mengatakan sebuah kalimat yang berbunyi, saya sedang bernyanyi. Tapi kenyataannya Anda tidak sedang bernyanyi melainkan sedang makan. Maka di sini terdapat kontradiksi, antara apa yang Anda ucapkan dengan apa yang Anda kerjakan. Karena Anda bilang saya sedang bernyanyi tapi faktanya Anda sedang makan. Lanjut, contoh kedua Anda mengatakan sebuah kalimat yang berbunyi saya sedang berdiri, tapi faktanya Anda sedang tiduran di kasur. Maka di sini terdapat kontradiksi, antara apa yang Anda ucapkan dengan apa yang Anda kerjakan. Karena Anda bilang saya sedang berdiri tapi faktanya Anda sedang tiduran di kasur. Contoh ketiga, Anda mengatakan sebuah kalimat yang berbunyi saya sedang memanjat pohon, tapi faktanya Anda sedang duduk di kursi. Maka di sini terdapat kontradiksi, antara apa yang Anda ucapkan dengan apa yang Anda kerjakan. Karena Anda bilang saya sedang memanjat pohon, tapi faktanya Anda sedang tiduran di kursi. Korelasi dari penjelasan tersebut dengan video sholawat adalah pekerjaan yang saya maksud, yaitu ketika Anda mengucapkan sholawat yang artinya, Ya Allah limpahkanlah rahmat kepada pimpinan kami Nabi Muhammad. Maka apakah Anda pantas mendoakan zahir Nabi yang sudah dijamin mendapatkan rahmat Allah? Sedangkan Anda sendiri yang masih full dengan subjektivitas diri Anda mengucapkan hal tersebut, padahal Anda sendiri belum tentu dijamin mendapatkan rahmat. Hal itu tidaklah ilmiah, karena Islam itu ilmiah dan amaliyah. Al-aslamu ilmiyun wa amaliyun. Jika dikiaskan bagaimana orang yang tidak punya harta sama sekali, menyumbangkan harta kepada orang yang sudah kaya. Tetapi masalah tersebut bisa dipecahkan, syaratnya adalah orang yang miskin tersebut beserta dengan yang maha kaya, maka ketika diri Anda beserta dengan yang maha kaya maka Anda bisa menyumbangkan harta. Jadi ketika kita mengucap sholawat tersebut seharusnya posisi kita wajib sedang dalam keadaan beserta dengan Rasul Muhammad yang mana Rasul Muhammad itu berkekalan dengan zat Allah. Semoga jawaban yang terbatas ini dapat membuat Anda paham, karena pada hakikat ini tetaplah pemahaman teori akal, sedangkan ilmu tarekat ini ilmu full praktek yang harus Anda buktikan terlebih dahulu, barulah timbul pengetahuan.
Karena ilmu yang diterima adalah ilmu hakul yakin. Ini tentang Thariqah Naqsyabandiyah Khalidiyah Nusantara yang diuraikan dan dipublikasikan oleh channel Pencari Jalan Pulang.